Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zulfikar Ramadan. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai analisis biaya, volume, dan laba. Oke. Untuk analisis biaya, volume, dan laba ini adalah metode analisis untuk melihat hubungan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan yang dalam hal ini akan dikaitkan dengan laba yang diperoleh selama periode tertentu. Untuk analisis biaya, volume, dan laba membantu manajer untuk membuat keputusan-keputusan. Nah, keputusan itu yang berhubungan dengan 5 unsur, yaitu keputusan tentang harga produk, keputusan tentang volume atau tingkat aktivitas, keputusan tentang biaya variabel per unit, keputusan tentang total biaya tetap, dan bauran produk yang dijual. Ya. Jadi untuk membuat keputusan dari 5 unsur tadi, nanti di sini untuk komponen biaya kan memang biasa ada biaya variabel dan biaya tetap, makanya ada unsurnya biaya variabel dan biaya tetap. Untuk penjualan kan unsurnya adalah harga produk dan kuantitas produk, atau dalam hal ini disebutnya volume penjualan atau volume atau tingkat aktivitas. Ya. Terus nanti ada bauran produk yang dijual. Nanti bauran ini kalau kita bisa biasa kenal di pemasaran ada namanya bauran pemasaran. Kalau dalam produknya ada namanya bauran produk. Nah, untuk analisis biaya, volume, dan laba ini, kalau bahasanya disebutnya CVM, Cost, Volume, and Margin. Nah, dalam analisis CVM ini ada yang dikenal dengan namanya margin kontribusi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah contribution margin. Nah, contribution margin ini selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. Jadi biaya tetapnya belum masuk. Jadi penjualan adalah harga produk dikali volume penjualan. Ya, misalkan harganya 1000, volumenya 50 yang dijual, yang terjual barangnya. Berarti 1000 dikali 50, maka dapatlah nilai penjualan. Dikurangi biaya variabel. Itu biaya variabel adalah biaya yang ikut berubah dengan perubahan ya, produk tersebut. Misalkan jual 1, jual 2. Nah, misalkan tadi kita terjual 50. Harga produk kita 1000. Nah, namanya harga biaya variabel pasti di bawah harga produk. Misalkan biaya variabelnya 500, maka 500 kali 50 seperti itu. Nanti dikurangi, namanya margin kontribusi. Jadi kalau biasanya kita kenal kan penjualan dikurangin biaya-biaya. Nah, kita nggak bagi biaya variabel sama biaya tetap. Langsung aja kita masukkan biaya-biaya atau kita kurangi dengan beban-beban. Nah, dalam hal ini kita kurangi dulu dengan melihat dari sisi variabelnya, biaya variabel. Nah, besarnya margin kontribusi nanti bisa kita lihat secara menyeluruh dan bisa kita lihat juga per unitnya. Ya. Nanti kalau misalkan besarnya margin kontribusi per unit, ya, untuk menentukan kecepatan perusahaan tersebut dalam menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Jadi kan selain biaya variabel ada biaya tetap. Semakin besar selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel, maka itu semakin besar labanya atau semakin bisa menutup biaya tetap sehingga labanya semakin besar. Jadi semakin kecil hasil selisihnya, maka kurang cukup untuk menutupi biaya tetap, maka labanya juga semakin kecil. Seperti itu. Jadi biaya tetap ini ditutupi oleh selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. Jadi biaya variabel ini setelah mengurangi nilai penjualan dapatlah namanya margin kontribusi. Margin kontribusi dikurangi biaya tetap, dapatlah laba. Maksudnya seperti itu. Nah, labanya juga di sini masih laba kotor. Nanti kalau kita mau laba bersih, baru dikurangi beban-beban yang lainnya, ya. Nanti ada beban pemeliharaan, terus ada beban gaji.
dan lain-lainnya. Oke, di sini kita contohkan PT Mebelindo Pratama memproduksi meja komputer sebanyak 2.300 unit per tahun. Harga jualnya adalah 750.000. Untuk memproduksi meja tersebut dibutuhkan biaya tetap 900 juta. Untuk biaya variabel per unit adalah 300.000. Ya, ingat biaya tetap mau berapapun kita produksi, mau 1 unit, 10 unit, tetap biayanya 900 juta yang keluar. Kalau biaya variabel sesuai dengan perubahan unitnya. Nah, pertanyaannya adalah, atau yang diminta, hitunglah margin kontribusi. Terus juga laba atau rugi usaha jika produknya terjual 1.000, terjual 1.500, terjual 2.000, dan terjual 2.200. Ingat ya, kita produksinya adalah 2.300. Oke, mari kita cek bagaimana kita menghitung margin kontribusi. Nah, ini dia volumenya. Tadi ada yang terjual 1.000, terjual 1.500, dan terjual 2.000 serta 2.200 unit. Nah, penjualannya adalah kalau 1.000 tadi ada 750 ya. Ini dia. Harga jual komputer ya 750. Ini dia harga jual per unit. Maka 750 dikali 1.000 adalah 750 juta. 750.000 kali 1.500 maka dapatlah 1.125 dan seterusnya. Jadi tinggal dikalikan harga jual ya, harga jualnya adalah 750.000. Untuk biaya variabel juga sama, biaya variabel adalah 300.000. Maka ketika 1.000 unit maka 300.000 dikali 1.000 unit. Jadilah 300 juta. Nah, kalau ini 300.000 kali 1.500 unit dapatlah 450 juta dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu yang 1.000 unit. 1.000 unit berarti 750.000 dikali 1.000 unit dapatlah 750 juta. Dikurangi biaya variabelnya 300.000 dikali 1.000 unit dapatlah 300 juta. Maka margin kontribusinya adalah penjualan dikurang biaya variabel yaitu 450.000. Sedangkan biaya tetapnya mau kita produksi berapa aja ini 900 juta semua. Mau produksi mau jual 1.000 unit, mau jual 1.500, mau jual 2.000, mau berapapun dia tetap 900 juta. Yang jelas kita tidak akan menjual melebihi produksi kita karena produksi kita 2.300, maka kita bisa prediksi penjualan di sini seolah-olah paling besar 2.300, tapi kita lihatnya sampai 2.200 di sini. Jika dicontohkan kalau terjual 2.200. Ya nggak mungkin kita jual 2.400 kalau kita cuma produksi 2.300. Itu pun kalau tidak ada persediaan. Ya, kita contohkan di sini 450 juta dikurang biaya tetap 900 juta. Maka 450 dikurang 900 dapatlah minus 450 juta. Atau kita bisa katakan dia adalah rugi. Jadi kalau kita cuma terjual 1.000 unit maka kita akan mengalami kerugian 450 juta. Kalau kita jual 1.500 unit maka kita akan mengalami kerugian 225. Jadi buat menutupin biaya tetap ini 675 ini belum cukup. Jadi semakin kecil kan 450 kecil. Maka semakin besar semakin bisa nutupin. 450 ke 675 ke 900 kalau 2000 unit. Ini pun kalau 2000 unit kita mengalami titik impas yaitu 900 dengan 900 maka nggak laba nggak rugi. Artinya kita jual 2000 unit maka kita tidak akan mendapatkan laba atau rugi, cuman balik modal saja. Sedangkan kalau kita mau mendapatkan keuntungan berarti di atas 2000 unit, misalkan 2001 unit, 2010 atau 2100. Nah, ini contohnya 2200 unit. Maka ketika kita jual 2200 unit, maka akan mendapatkan laba sebesar 90 juta. Nah, jadi setiap perubahan volume penjualan akan diikuti dengan perubahan biaya variabel dan akan menghasilkan margin kontribusi yang berbeda. Sehingga nantinya akan mempengaruhi dalam menutupi biaya tetap sehingga mempengaruhi juga terhadap laba yang diperoleh oleh perusahaan. Baik, kita lanjut.
Itu yang tadi pernah saya singgung, yaitu titik impas atau balik modal. Kita cuman impas antara pendapatan yang kita terima dengan biaya yang kita keluarkan. Tadi pendapatan yang kita terima terlihat dari namanya penjualan, sedangkan biaya yang kita keluarkan terlihat dari biaya variabel dan biaya tetap. Nah, untuk titik impas ini adalah kita bahas mengenai anggaran penjualan dulu. Jadi anggaran penjualan adalah rencana kerja yang berkaitan dengan aktivitas penjualan perusahaan selama periode tertentu. Jadi kalau kita mau lihat berapa balik modalnya, kita harus buat perencanaan dulu. Kita harus lihat perkiraannya, prediksinya, ya kemungkinan-kemungkinannya yang kita sebut dengan dalam bahasa keuangannya adalah anggaran. Yaitu anggaran adalah rencana kerja. Nah, titik impas ini adalah volume penjualan yang tidak harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami keuntungan atau juga nggak rugi. Artinya sebenarnya balik modal ini titik yang menjadi target paling minimal. Artinya kalau udah mencapai titik tersebut, maka kita akan aman. Paling tidak kita tidak mengalami kerugian. Palingan perusahaan atau kita ketika berbisnis, kita mengharapkan satu, minimal balik modal. Seperti itu. Dalam bahasa ekonominya adalah titik impas atau break even point. Nah, analisis titik impas ini merupakan salah satu bentuk analisis hubungan antara biaya, volume, dan laba. Ya, digunakan alat manajemen sebagai penyusun perencanaan laba. Oke. Ada beberapa teknik dalam analisis impas atau analisis titik impas. Ya, pertama adalah analisis dengan menggunakan teknik aljabar. Titik impas ditentukan menggunakan persamaan aljabar. Persamaan aljabar jelas yang pernah kita pelajari dari sebelum-sebelumnya, yaitu mengenai matematika. Ya, ada aljabar pasti ada simbol. Nah, misalkan contohnya di sini kita buat untuk titik impas adalah penerimaan sama dengan pengeluaran, atau pendapatan yang kita terima sama dengan pengeluaran yang atau biaya yang kita keluarkan. Nah, penerimaannya disebut penghasilan total di sini. Atau nanti di sini bisa disebut penjualan. Penghasilan total sama dengan biaya tetap total tambah biaya variabel total. Artinya total revenue sama dengan total fixed cost dan total variable cost, gitu kan sebelumnya. Kalau teman-teman masih ingat ketika mempelajari matematika bisnis atau matematika ekonomi, yaitu penghasilan adalah biaya tetap dan biaya variabel namanya total biaya kalau digabungkan. Nanti kalau sama dengan penghasilan atau penerimaan, maka sebutannya adalah balik modal atau titik impas. Nah, di sini sebenarnya udah pernah dipelajari, hanya saja ini merupakan review lagi. Salah satunya adalah menggunakan teknik aljabar, contohnya menggunakan persamaan penghasilan total adalah harga dikali unit yang terjual, maka harga jualnya adalah P, ya. Harga jualnya P dan unit yang dijual adalah X kalau kita simbolkan. Maka penghasilan total bisa disimbolkan dengan P kali X. Sedangkan biaya tetap dan biaya variabel bisa kita simpulkan A. Berarti A itu adalah kalau kita dalam matematika konstanta, bilangan tetap yang tidak berubah-ubah. Makanya biaya tetap identik dengan simbol A atau konstanta. Sedangkan untuk biaya variabel kita simpulkan dengan B. B itu biasa kita anggap sebagai koefisien atau peubah yang berubah-ubah sesuai dengan unit yang dijual. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat persamaannya di sini, ya X sama dengan A dibagi P kurang B, atau PX sama dengan A dibagi 1 kurang B per P. Ya, jadi biar kalau misalkan mau dilihat di sini, ini titik impas dalam rupiah. Jadi berapa rupiah kita mencapai titik impas, dan ada juga perhitungan berapa unit kita mencapai titik impas. Nah, biaya tetap total itu adalah tadi A, maka di sini simbolnya A. Ini kedua persamaannya yang titik impas dalam rupiah dulu, A
adalah biaya tetap total dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Untuk mencari titik impas unit adalah biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Jadi tetap dibagi harga per unit dan biaya variabel per unit. Oke, kita lihat contohnya. Nah, pada saat kolom sebelumnya ada contohnya tadi harga jual 750.000, biaya variabelnya 300.000 dan biaya tetap totalnya adalah 900 juta. Maka titik impas dapat dihitung dengan menggunakan pertama titik impas dalam rupiah, yaitu caranya adalah biaya tetap total yaitu 900 juta dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Jadi 900 juta itu nanti dibagi hasil ini. Jadi kita bagi dulu 300 dengan 750 ya. Jadi kalau teman-teman mau cari menggunakan kalkulator silahkan hitung kembali apakah benar hasilnya 1 miliar atau 1,5 miliar. Nah, caranya pertama kita hitung dulu 300 dibagi 750. Berapa sih? Ya. 300 dibagi 750 adalah 0,4. Jadi 1 dikurang 0,4. Jadi kita membahas di sini adalah titik impas BEP yang rupiah. Itu tadi 900 juta sebagai biaya tetap total dibagi 1 dikurang, nah ini 300.000 dan bagi 750. Jadi biar nggak bingung saya kurungkan. Nah ini kalau kita hitung 300 bagi 750 adalah 0,4. Maka nanti 900 juta dibagi 0,6. Nah, jadi untuk menghitungnya seperti itu. 900 dibagi 0,6 berapa sih? Itu 1,5 miliar. Itu 1 miliar 500 juta. Nah itu ya sesuai tadi yang ada di dalam PowerPoint yang kita sudah lihat. Nah, untuk titik impas rupiah adalah 1.500.000. Jadi akan impas ketika kita mencapai penjualan 1.500 juta atau 1,5 miliar. Ya, jadi kalau misalkan baru 1 miliar ya belum impas. Belum untung, kita mau untung berarti 1,5 miliar lebih 100.000 lebih 10.000 ya itu udah untung. Nah bagaimana BEP dalam hal unit, berapa unit yang terjual kita baru impas gitu. Nah ini rumusnya adalah biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Oke, jadi kalau BEP unit di unit keberapa kita balik modal gitu. Jadi tetap sebenarnya kita menggunakan biaya tetap total sebagai yang membagi bilangan yang lainnya. Nah di sini kita udah lihat 750 dikurang 300 ya, ini 750 adalah harga jual, 300 adalah biaya variabel. Dua-duanya adalah per unit. Nah, berarti 900 juta dibagi 400.000. Kita tinggal coret-coret aja nih. Berarti tinggal 9.000 dibagi 4 gitu ya. Berapa sih 9.000 dibagi 4? Kalau teman-teman bisa lihat di sini bukan dibagi 4 ya, tapi 450. Maaf. 450. 750 dibagi 300 adalah 450.
maka kita bisa hilangkan nolnya 1 saja. Berarti 90.000 kita bagi 450. Nah, saya ulang lah. Nah, kayak gitulah. Jadi kalau misalkan kita udah lihat-lihat 90 bagi 45 sih 2 ya. Jadi kita bisa bagi 2 berarti ya 2000. Sesuai dengan yang ada di PowerPoint tadi atau sudah saya jelaskan 2000 unit. Jadi sudah benar. Kita buktikan bahwa titik impas unitnya kalau kita bisa menjual 2000 unit. Berarti di bawah 2000 unit kita akan mengalami kerugian dan di atas 2000 unit kita akan mengalami keuntungan atau laba. Oke. Lanjut. Sini pembuktiannya ya ini contohnya 2000 unit kali 750 karena kan penjualan itu harga dikali dengan unit yang terjual itu dapatnya 1,5 miliar dikurang dengan biaya variabel itu 2000 unit kali 300.000. Margin kontribusinya adalah 900 juta. Biaya tetapnya adalah 900 juta, maka 900 kurang 900 adalah 0. Jadi sudah tepat untuk titik impas berada pada 2000 unit atau pada penjualan 1.500 juta atau 1,5 miliar. Ya. Jadi ini impas kalau kita bisa jual angka pendapatan yang kita peroleh 1,5 miliar atau 2000 unit. Seperti itu. Oke, titik impas. Nanti kalau misalkan kita gambarkan, sini ada teknik grafik kita gambarkan. Ini akan ada pertemuan ya antara grafik total penghasilan dengan grafik biaya total. Jadi kalau bahasanya sebelumnya kita kenal dengan TR total revenue penghasilan itu dan biaya total itu adalah TC atau total cost. Nah, ini dalam satu bidang sumbu tegak. Itu di sumbu tegaknya yang vertikal itu nilai penjualan atau biaya dalam rupiah dan sumbu datarnya atau horizontalnya adalah volume penjualan atau produksi dalam unit. Nah, sebelum membuat grafik, terlebih dahulu dibuat perhitungan penghasilan total pada berbagai tingkat volume kegiatan dalam jarak kapasitas tertentu. Nah, contohnya di sini harga jual per unitnya 2000 ya. Biaya variabel per unitnya 500, kita pakai contoh yang lebih sederhana ya. Kalau tadi angkanya miliar-miliar. Untuk biaya tetap totalnya dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 unit. Jadi kalau kita masih produksi sampai 200 unit maksimal itu biaya tetapnya 180.000. Kalau kita produksi 200 unit maka biaya tetapnya nggak segitu lagi gitu maksudnya. Oke, 2000 harga jual, biaya variabel atau variable cost adalah 500 rupiah dan fixed cost atau total biaya tetapnya adalah 180.000. Nah, di sini kita lihat, kita contohkan, maksudnya tadi dibuat perhitungan penghasilan total adalah berbagai tingkat volume. Jadi kita kalau jual segini berapa, kalau jual segini berapa, makanya dibuat grafik. Ini contohnya penjualan pada saat penjualannya 0, naik ke penjualan yang 40, naik ke 80, ke 120, ke 160, ke 200. Karena tadi kita mencapai tingkat biaya tetap yang sampai 200 tadi, 200. Jadi kita buat saja di sini contohnya kelipatan 40. Contohnya juga boleh buat kelipatan 50. Misalkan 50, 100, 150, 200 juga boleh. Jadi intinya ada beberapa variasi penghasilan penghasilannya berapa, biaya berapa dan laba berapa. Misalkan kalau 40, kalau 0 dulu 0 penjualannya pasti 0 karena kita belum jual apa-apa. Tapi ada biaya tetap 180. Biaya variabelnya juga nggak ada karena kita nggak jual apa-apa. Maka biaya tetap ada, mau jual berapapun biaya tetap selalu 180.000. Nah, maka kalau misalkan kita jual 0 rugi
180.000, kalau kita jual 40 kita rugi 120, kalau kita jual 80 rugi 60, kalau kita jual 120 maka kita impas di 40. Di angka penjualan 120 unit dan total penjualan. Jadi kalau kita bahas penjualan unit titik impas dalam rupiah adalah 240.000, kalau titik impas dalam unit 120 unit. Ini 0. Kebetulan kita buat per 40 karena mengetahui tadi kalau untuk biaya tetapnya bisa titik impas ada di titik 0. Nah, sebenarnya ini kalau biaya volume dan laba ini kalau pakai teknik grafik ya sedikit repot kalau seperti ini. Lebih enak kita kalau tahu dulu kayak yang teknik sebelumnya tadi ya, aljabar tadi, kita tahu dulu impasnya di angka berapa, angka 120 dan 240. Berarti ntar kita tinggal buat berapa titik ya kan, titiknya ini ada 1 2 3 titik sebelum impas atau kerugian, terus 3 titik setelah impas, atau misalkan 1 titik atau 2 titik setelah impas atau untung gitu ya. Ini contohnya. Jadi kalau digambarkan ini tuh penghasilan total, biaya tetap total 140.000, 120 unit. Garis penghasilan totalnya di sini ya di 120 dan 240 dapatlah titik impas. Jadi antara garis penghasilan total dengan biaya tetap segini. Kalau misalkan dengan biaya tetap kita sini, kalau misalkan kita mau lihat nanti ini perpotongan kalau di biaya tetap. Nah, tapi kalau kita mau lihat titik impas itu kita bisa lihat antara TR totalnya semua ya dan TC total revenue dan total cost. Jadi kalau ini titiknya di 240.000 untuk titik impas rupiah dan titik impas unitnya 120 unit. Maka kalau ke atas ini nanti laba, kalau ke bawah ini adalah rugi. Nah, ini kalau kita bisa buat daerah laba dan daerah rugi. Nah, ini grafik ini untuk memudahkan kita dalam menentukan keputusan ya. Jadi lebih enak kan lihat gambar. Tapi kalau mau lihat tabel itu lebih mudah untuk menentukan dulu, karena kan titik-titik ini nih kita mau bikin garis harus ada titik sebelumnya, titik 40, titik 80, nanti ada titik di sini 160 seperti itu ya. Jadi grafik sebenarnya ini setelah kita buat yang kita tahu titik impasnya, kita mau buat grafik itu buat mempermudah aja. Kalau untuk rinci ya lebih ke tabel. Nah, ini penjelasannya nanti bisa dilihat, saya sudah jelaskan tadi. Untuk persamaan biaya volume dan laba tadi ya, yang tadi saya sebutkan, penghasilan, total biaya tetap, total biaya variabel. Nah, kali ini kita tambahkan dengan laba. Jadi persamaan biaya volume dan laba yang kita lihat dengan menggunakan perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laba ini ya ini biaya tetap, biaya variabel, dan total penghasilan ini. Makanya kita tambahkan tadi kan baru PX sama dengan A plus PX. Kalau yang aljabar pertama, P dikali X sama dengan A konstanta berapapun dengan B yang berubah-ubah, biaya variabel berubah dikali dengan unit. Kan kalau yang berubah-ubah pasti harus dikali dengan unit. X itu unit, X itu unit. P adalah harga, harga dikali unit. A tanpa dikali apapun, ya karena berapapun unitnya dia tetap sama, nilainya tetap atau konstanta atau disebutnya biaya tetap. BX adalah biaya variabel dikali X kali unit. Ya, misalkan 1000 biaya variabel dikali jumlah unit. Nah, C ini adalah kita simpulkan untuk laba. Nah, asumsinya untuk analisis titik impas, harga jual per unit tidak berubah-ubah pada berbagai volume penjualan. Artinya kalau volume penjualannya berapapun nggak berubah-ubah, kan biasanya ada yang kita volume penjualan semakin besar diturunkan harganya, akan lebih murah, beli grosiran atau beli banyak dimurahkan. Nah, ini asumsinya kalau kita mau membuat analisis titik impas, harga jualnya tidak berubah-ubah, mau beli dikit mau beli banyak sama. Terus perusahaan produksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan, artinya kapasitasnya di sini tidak berubah-ubah jauh juga, jadi masih
dalam keadaan perubahan yang relatif itu ya masih pada jarak yang konstan, tidak jauh dari angka produksi yang sudah ditentukan. Terus biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Jadi kalau biaya tidak bisa dipisahkan ke biaya tetap dan biaya variabel, kita nggak bisa pakai asumsi untuk analisis titik impas. Nggak bisa pakai break-even point ini. Jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti. Jadi nggak menganggap jumlah persediaan awal persediaan akhir. Jadi kita nggak nambahin persediaan awal atau persediaan akhir. Jadi nggak ada namanya persediaan kalau untuk menghitung titik impas. Terus jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk dijual dianggap tidak berubah. Artinya produk-produk yang lain ya dianggap konstan atau tidak berubah. Ya, jadi asumsi-asumsi, namanya kita membuat rencana harus ada asumsi. Kenapa? Biasanya asumsi itu kita buat dalam keadaan stabil. Jadi kalau misalkan keadaan yang nggak stabil, pasti asumsi ini akan kacau. Jadi namanya teoritis tuh ketika keadaan stabil, makanya ketika ekonomi stabil. Nah, ketika ekonomi tidak stabil atau keadaan nggak stabil, misalkan tadi penjualan harusnya harga berapapun ya, harganya sama, tapi ternyata ketika harganya penjualannya atau pada konsumen yang beli kita lebih banyak menawar, jika harganya lebih murah kita jual. Nah itu nggak bisa kita pakai asumsi titik impas, karena nanti titik impasnya akan berubah karena harga jual dikali unitnya akan berubah kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya kita pembahasan manfaat titik impas. Jadi titik impas ini ada manfaatnya. Yang pertama adalah menentukan batas penjualan yang aman. Jadi kalau kita aman itu artinya masih wajar penurunannya. Jadi penurunan penjualan yang boleh terjadi namun tidak mengalami atau tidak memperoleh keuntungan. Artinya di sini kita akan kaitan dengan penjualan pada saat BP atau BP rupiah ya. Jadi sales budget itu adalah rencana penjualan atau rencana pada kapasitas yang normal biasanya. Terus sales BP adalah penjualan pada titik impas. Terus nanti dibagi sales budget lagi baru kali 100%. Jadi titik aman penjualan. Nah, untuk berikutnya adalah manfaat titik impas adalah mengetahui, jadi indikator penutupan usaha. Apakah kita harus menutup usaha kita atau tidak. Nah, ini apabila biaya variabel dan biaya tetap yang tunai tidak dapat tertutup, maka kita bisa mengambil keputusan sebaiknya perusahaan itu ditutup atau tidak, shutdown point atau SDP. Jadi cara mencarinya FG cash itu adalah total biaya tetap tunai dibagi 1 dikurang fixed cost bagi sales. Nah, sini. Jadi ada fixed cost total fixed cost variable cost, mohon maaf, VC variable cost bagi SS itu sales. Nah, nanti hasilnya adalah di mana kita tahu apakah sebaiknya ditutup atau tidak usaha kita. Yang ketiga ada sales target atau kita menentukan target penjualan. Jadi penjualan yang diharapkan memperoleh laba yang diinginkan. Jadi kadang kita sebelum memulai usaha kita punya planning. Nah, kalau saya akan mendapatkan misalkan laba 20% untuk tahun ini atau untuk bulan ini, atau 30% dan lain-lainnya. Jadi ini wajar dalam bisnis karena kita dalam berbisnis adalah paling tidak menginginkan keuntungan. Nah, keuntungan itu bisa kita targetkan juga. Nah, makanya nanti kalau kita targetin keuntungan maka akan ada namanya target penjualan. Jadi penjualan yang diharapkan supaya laba yang kita inginkan itu tercapai ya. Rumusnya adalah fixed cost FC adalah fixed cost tambah desired profit, ya itu adalah laba yang diinginkan dibagi 1 dikurang variable cost bagi sales.
Oke. Nah, contohnya di sini penentuan impas dengan menggunakan persamaan biaya volume dan laba. Nah, CVM. Jika diketahui total penghasilan 2.000 dan total biaya tetap 40.000, terus biaya variabel per unitnya 1.500, maksudnya bukan total penghasilan di sini, harga jualnya. Ya, di sini maksudnya harga jualnya 2.000, total biaya tetapnya 40.000, biaya variabelnya 1.500. Ya, tadi kan kita tahu, kita ketahui kalau rumusnya adalah dalam metode PX, ya. PX sama dengan A tambah B baik X, ya. Ini adalah harga jual, ini adalah unitnya, terus ini adalah fixed cost, ini adalah variable cost, dan ini unitnya, ya. Nah, kalau misalnya mau ditambahin lagi, tadi ada tambah C. C itu adalah laba, kayak gitu ya. Nah, di sini adalah harga jual, ya. Jadi harga jualnya 2.000, total biaya tetapnya 40.000, biaya variabel per unitnya. Ini harga jual per unit adalah 2.000, ini biaya variabel per unit 1.500. Maka kita buat rumus, ini kan 2.000x PX gitu ya. Jadi kalau saya kita buat harga jualnya tadi 2.000, ya kan, maka X unitnya. Terus A-nya adalah 40.000 biaya variabelnya, terus tambah B-nya tadi 1.500 X. Nah, gitu. Terus tadi kita lihat lagi, maka kalau labanya kita nggak targetin ya 0, berarti ini impas, berarti kalau labanya 0 berarti impas. Ini kalau titik impas ya, labanya C-nya 0. Jadi kalau impas itu C-nya C sama dengan 0. Jadi labanya kita taruh angka 0. Ya, maka sesuai dengan ketentuannya di sini, kenapa saya dapat 500x? Nah, di sini kita lihat 2000x dikurang 1500x. Jadi yang ini pindah. Ya, biasa kalau dalam matematika pindah ruas. Terus 40.000 tambah 0. Maka 500x sama dengan 40.000. Gitu kan? X sama dengan 40.000 dibagi 500. Maka dapatnya 80. Ya, ini dia 80 unit. Nah, apabila perusahaan menginginkan laba 30.000. Oke. Perusahaan menginginkan laba 30.000. Kita tinggal buat 2000x ya tadi. Terus kalau kita buat 30.000 ya, berarti sini terakhirnya 30.000. Ya, tadi kan 0 di sini karena labanya kita belum ingin berapa, jadi tahu titik impas ini sama juga kayak titik impas. Titik impas yang unit ya. Karena ini kan 80 unit. Oke. Nah, berarti sekarang 2000x dikurang 1500x sama dengan 40.000 tambah 30.000. Ya, berarti 500x adalah 70.000, x-nya adalah 70.000 dibagi 500. Kita coret. Nah, tinggal kita cari 700 dibagi 5. Nah, saya udah ada di sini. 70.000 bagi 500 itu 140 ya. Berarti 140 unit. Ini kalau kita mau labanya 30.000, maka kita harus jual 140 unit. Gitu. Bagaimana?
Pasti sudah paham nih kalau di sini. Jadi kita lanjut. Ini contoh kalau kita tadi labanya 0 dan kita pengen labanya 30.000. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Ini analisis CVP ini apa? Jadi cost volume dan profit ya. Ini perubahan harga jual per unit. Jadi analisis biaya volume dan laba terhadap perubahan harga jual per unit. Nah, ini yang berarti yang mengalami perubahan adalah harga jualnya. Perubahan harga jual per unit ini akan pasti mempengaruhi volume penjualan serta laba penjualan ya, karena harga jual kan penerimaan, bagian penerimaan. Berubahnya penerimaan akan merubah laba dan akan mempengaruhi volume penjualan. Nah, contohnya di sini kalau tadi harganya tadi ya 2000 menjadi 2500. Jadi harga jualnya naik dari 2000 ke 2500. Jika volume penjualan tadi tetap 140 karena kita pengennya labanya 30.000, maka volume penjualannya 140 unit. Terus total biaya tetapnya adalah 40.000, masih 40.000. Jadi ini nyambung sama soal yang sebelumnya ya. Biaya variabelnya per unitnya 1.500. Terus maka ini akan mengalami laba dari yang 30.000 tadi. Nah, coba kita buat. Nah, labanya tadi kalau kita menginginkan laba 30.000 berarti kan 140 unit. Nah, ini kita tetap jual 140 unit tapi dengan harga yang meningkat akan mempengaruhi labanya. Contohnya di sini 2.500 harusnya 2.000, kita rubah 2.500 karena 2.000 menjadi 2.500. X-nya adalah unit yang kita jual. Ya, volumenya 140. Terus kita dapat A-nya 40.000, dia tetap. Terus biaya variabel 1.500 kali 140. Jadi X ini sama 140 karena X itu adalah volume penjualan atau unit yang terjual. Ditambah C. Nah, C-nya ini berapa sih? Nah, jadi dengan kita merubah harga jual pada unit yang sama sesuai dengan laba yang kita mau sebelumnya, kalau kita labanya 30.000 kan dapatnya 140 unit nih tadi ya. Nah, sekarang kita samain 140 unit tapi harganya dinaikin, maka labanya jadi berapa ya? Dari yang tadinya 30.000 ternyata kalau harga jualnya kita naikkan 500 rupiah, jadi dari 2.000 menjadi 2.500, maka labanya berubah dari 30.000 sekarang labanya 100.000. Nah, jadi C-nya belum diketahui, jadi bahasanya kita main pengetahui C kalau ininya berubah, maka dapat 100.000 labanya. Dengan biaya dan volume penjualan tetap, ada kenaikan harga jual 5%, akibatnya kenaikan laba sebesar 70.000. Jadi kalau harga jual naik 25%, labanya naik 2,33 kali. Itu dari 30.000 menjadi 100.000. 2,33 kali dari mana ya? Nanti ini selisih 30.000 ke 100.000. Oke, jadi 2,33 kali ya. 2,33 kali itu dari 3.000 ke berapa nih? 3.000 ke 30.000 ke 100.000. Ini selisihnya kan 70.000. Nah, berarti 70.000 dibagi. Jadi yang bukan rumus aslinya nih seperti ini. Kayak gini. Cuman yang dicari adalah selisihnya. Jadi 2,33 kali. Ya, itu. Oke, untuk yang berikutnya. Ya, ini yang CVP perubahan volume penjualan. Nah, perusahaannya di sini harga kalau ini volume penjualannya meningkat dari 140 ke 175. Kalau tadi harga jualnya meningkat dari 2.000 ke 2.500. Nah, kalau ini contoh kalau perubahan volume penjualan terjadi dari 140 ke 175. Nah,
total biayanya tetap ya, biaya tetap pokoknya masih sama 40.000, variabel juga masih sama 1.500. Harga jualnya harga jual standar yang awal normalnya 2.000. Nah, ini kita masukkan 2.000 kali 175. Nah, berapakah labanya kalau berubah dari 140 unit ke 175 unit? Dan ternyata C-nya atau labanya 47.500. Jadi dengan harga jual yang tetap, ada kenaikan volume penjualan dari 140 menjadi 175 unit, akan berakibat labanya dari 17.500 naik 17.500 dari 30.000. Jadi 30.000 menjadi 47.500, naik 17.500, atau bisa dibilang menjadi 58,3%. Nah, caranya ini selisihnya, itu selisih dari 30 sama 475 itu 17.500 dibagi 30. Jadi selisihnya dibagi nilai yang laba sebelumnya, 17.500 dibagi 30.000, kalau mau dipersenkan itu jadi 58,3%. Jadi kenaikan labanya 58,3%. Ya, di sini bisa dilanjutkan. Berikutnya adalah, nah ini untuk contohnya, kali ini yang biaya variabel yang naik. Harganya berarti harganya tetap 2.000, unitnya 140. Jadi kali ini contohnya, tadi sebelumnya udah ada yang ya, tadi pertama kita inginkan laba 30.000. Yang pertama contohnya adalah harga itu dari 2.000 jadi 2.500. Terus yang berikutnya unit dari 140 ke 175. Berikutnya biaya variabel, ya ini dari dari 1.500 menjadi 1.600, 1.500 jadi 1.600. Nah, berikutnya nanti ada biaya tetap. Nah, ini biaya tetapnya berubah dari 40.000 ke 50.000. 40.000. Jadi maksudnya ini dengan kondisi kalau harganya berubah gimana labanya, kalau unitnya berubah gimana labanya. Kalau biaya variabelnya berubah dan biaya tetapnya berubah, bagaimana pengaruhnya ke laba, kayak gitu. Nah, jadi kita lanjutkan. Di sini kita lihat biaya variabelnya berubah dari 1.500 ke 1.600. Ya, harganya harga normal 2.000, unitnya unit normal 140, biaya tetap normal ininya 1.600 kali 140. Maka kalau tadi biaya variabelnya 1.500, kalau dinaikkan jadi 1.600, maka labanya jadi 16.000. Ya, dengan adanya biaya variabel per unit 1.500, ya maka kita menjadi 2.600, maka akan menurun labanya. Harusnya tadi 30.000, maka turun menjadi 16.000, atau labanya turun 14.000 rupiah. Jadi kan sebelumnya kalau ini 1.500, maka ininya 30.000. Ternyata kalau semakin tinggi biaya variabelnya, semakin kita naikkan, maka labanya semakin menurun. Berarti kalau biaya variabelnya semakin menurun, maka labanya semakin meningkat. Konsepnya kalau biaya semakin tinggi, maka akan menurunkan laba sebenarnya. Nah, ini kalau biaya tetapnya tadi ininya sama 2.000 untuk harga jual, terus unitnya 140, terus biaya variabelnya tetap 1.500. Yang berubah kali ini adalah biaya tetap dari 40.000 ke 50.000. Maka kalau misalkan kita naikkan biaya tetapnya, maka labanya juga menurun. Intinya kalau labanya dinaikkan, biayanya dinaikkan, labanya pasti turun. Ya, turunnya berapa? Sekarang turunnya adalah jadi 20.000 atau labanya 10.000. Tapi tadinya untung 30, ya jadi untung cuman 20, kayak gitu. Jadi ada 4 kondisi ya. Nah, ini
Kalau variabel biaya ini ya semakin tinggi menurunkan laba. Kalau harganya juga sama, ini harga dinaikkan akan meningkatkan laba, ya, unit dinaikkan akan meningkatkan laba. Jadi kalau dua ini, ya, kalau dua ini dinaikkan akan meningkatkan laba, karena ini kaitannya dengan penerimaan, harga jual dan unit itu kaitannya sama penerimaan. Kalau biaya kaitannya sama pengeluaran, maka semakin dia tinggi maka menurunkan laba, semakin dia rendah akan menaikkan laba. Nah gitu konsepnya. Nah berikutnya ini contoh kasus analisis biaya, volume, dan laba. Ya, contohnya kapasitas normalnya 1.500 sak per tahun, 15.000 sak per tahun dengan data biaya dan penjualannya sebagai berikut, yaitu harga jualnya P-nya berarti 50.000 per unit atau ini per sak. Harga pokok penjualan per saknya 37.500, ya. Harga pokok penjualan termasuk bagian dari biaya variabel nanti di sini. Nanti akan ditambah dengan biaya variabel pemasaran per sak dan biaya administrasi variabel per sak. Nanti ditambah ini 37.500, 1.500 dan 1.000 ditambahkan namanya biaya variabel. Nah, kalau ini biaya pemasaran tetap dan biaya administrasi tetap ditambahkan jadilah total biaya tetap. Oke, jadi kalau misalkan kita buat di sini, ya, P-nya adalah harga jual, yaitu kita lihat tadi 50.000, terus ada biaya variabel. Nah, tadi normalnya sama 15.000 sak, ya. Biaya variabelnya tadi ada 37.500, dari itu adalah HPP. Nanti ada yang 1.500, ada yang 1.000. Kita jumlahkan jadilah 40.000, maka biaya variabel per unitnya atau per saknya 40.000 per sak. Untuk biaya tetap di sini ada 60 juta dan 30 juta. Nah, kalau kita tambah maka biaya tetapnya jadi 90 juta. Oke, ya. Itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, diminta menghitung break-even point perusahaan dalam kuantitas maupun rupiah, jadi BIP rupiah maupun dalam kuantitas atau di sini dalam persaknya. Terus laba yang dianggarkan bila perusahaan mencapai kapasitas normal. Menghitung tingkat penjualan bila labanya misalkan dianggarkan atau yang diharapkan 37.500.000. Untuk tingkat penjualannya labanya 4% dari penjualan setahun. Kalau menghitung tingkat penjualan jika laba yang diharapkan 4% dari penjualan setahun, jadi 4% dari penjualan. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita model break even point untuk titik inflasi rupiah. Ya, rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurang, ini adalah variable cost, ini adalah fixed cost. Ini adalah harga jual, maaf, ini fixed cost. Jadi 90 juta tadi biaya tetapnya. Jadi kita nyari yang rupiah dulu, ya. 90 juta. Ya, ini tadi 90 juta. Ya. Jadi BIP-nya jadi kan rumusnya seperti ini, FC 1 dikurang VC bagi P, seperti itu. Ya, atau kalau dalam rumus lainnya adalah A 1 dikurang B per P. Itu A-nya ini adalah fixed cost, B-nya adalah variable cost. Itu makanya tadi hasilnya adalah 90 juta. Nah, ini 90 juta bagi 1 dikurang costnya adalah 40.000 per 50.000. Ya, 40.000 yang ini totalnya biaya variabel semuanya, terus sama 50.000 adalah P harga. Oke. Nah, maka hasilnya seperti yang sudah ada di sini. Hasilnya adalah 40 bagi 50 0,8, maka 90 juta dibagi 0,2, 1 kurang 0,8 0,2,
dapatlah titik impasnya di angka 450 juta. Jika dengan biaya tetap 90 juta, biaya variabelnya 40.000 per unit, dan biaya tetapnya harga jualnya 50.000 per unit. Nah, bagaimana titik impas per unitnya ada di berapa unit atau berapa sak ya di sini kan. Ternyata rumusnya adalah tinggal kita hitung, yaitu BEP rupiahnya yaitu 450 juta dibagi harga jual yaitu 9.000 unit atau 9.000 sak ya, karena kita lagi pakai sak. Nah, bagaimana untuk laba yang dianggarkan? Nah, di sini tadi jangan lupa ya, rumusnya di sini udah pernah dibahas sebelumnya sih sebenarnya untuk rumusnya. Jadi ingetin aja kalau rumusnya sudah pernah dibahas sebelum-sebelumnya untuk menghitung BP unit. Nah, ini dia. Ya. BP unit bisa caranya kayak gini. Bisa kayak tadi, kalau kayak gini kan biaya tetap, terus ada margin kontribusi ya. Nah, tapi cara sederhananya tadi BP rupiah dibagi dengan nilai harga jual di sini. Ya. Jadi di sini adalah total revenue-nya dibagi kuantitinya. TR dibagi Q dapat TR dibagi dapatlah Q. Itu jadinya. Oke, karena dari tadi kita nggak menghitung berarti penjualan berapa. Jadi ini cara yang lebih simpel maksudnya untuk BP unit. Untuk berikutnya nomor 2 laba yang dianggarkan untuk kapasitas normal. Kapasitas normalnya 15.000 sak, penjualan rumus dasarnya adalah TR atau penjualan itu penjualan simbolnya P, X adalah unit, PX berarti harga kali unit, TFC total fixed cost-nya adalah disimbolkan dengan A, total variable cost-nya disimbolkan B kali X, profit simbolkan dengan laba atau C tadi ya, ini simbolnya tambah C, laba itu C. Jadi untuk mencari laba adalah P kali X dikurang A dikurang B kali X. Nah, laba yang dianggarkan P kali X berarti P-nya 50.000 ya. Unit normalnya tadi 15.000 sak. Terus dikurang 90 juta biaya tetap. Terus kali biaya variabelnya 40.000 per sak. Nah, 40.000 saknya adalah normalnya 15.000 berarti 40.000 kali 15.000 unit. Maka akan didapat 60 juta. Jadi laba yang dianggarkan dengan kapasitas yang normal, targetnya nih kalau normal kita akan dapat 60 juta. Kalau mau balik modal tadi 450 juta. Ya, ini kalau kita pakai kapasitas normal ya. Oke, terus untuk laba yang dianggarkan gimana kalau labanya kita targetin 37.500. Nah, berapa sih penjualan yang harus dilakukan, berapa banyak penjualannya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita mau labanya 37.500 ya rumusnya sebenarnya bisa pakai rumus yang tadi ini yang pakai aljabar. Jadi kalau ini kan penjualan dengan laba yang dianggarkan 37.500. Berarti di sini kita udah tahu PX-nya. Yang belum kita tahu adalah yang udah kita tahu labanya, yang belum kita tahu PX-nya. Jadi bisa pakai rumus yang ini gitu. Ya, bisa juga kita pakai rumus yang lainnya. Nah, pakai rumus yang lainnya nih, pakai rumus ini kita coba ya. X A A tambah A tambah BX tambah C atau laba. Berarti untuk mencari PX ini kan diminta apa tadi? Penjualan per unit. Jadi kita tahu XA-nya 90 juta. B-nya adalah 40.000, X. C-nya adalah 37.500. Nah, ini sistem silang ya. Di perkalian silang saya bisa lihat nanti 90.000
90 juta tambah 3. Nah, ini berarti PX 40.000 X sama dengan di sini 90 berarti 120 500. Nah, coba kita lihat ya. Sini sama 90 tambah 375. Nah, ini 50 kurang 40. Nah, tadi saya P-nya udah ada ya. P-nya belum diganti. Kita ganti dulu P-nya dengan 10.000. Jadi kita dia mencari berapa X-nya. Nah, berarti ini ada 10.000 X. Maka X adalah 127.500 dibagi 10.000. Ya. Maka hasilnya sama ya, 12.750 ya. Kalau ini pakai rumus aljabar yang tadi, ini dia langsung aja bikin rumus, sebenarnya dari dasarnya dari rumus aljabar juga ya. Ini tadi laba, tadi kita simbolin C lah biar ingat ya, C. Ini juga tadi, ini kan laba, kita simbolkan C gitu. Nah, oke. Terus berarti di penjualan berapa sih ya, kita tinggal kali aja 50.000 rupiah dikali 12.750 sak ya. Jadilah kita akan, kalau misalkan labanya yang kita pengen 37.500, maka kita harus menjual 637.500 ya. Kalau pengen labanya segini ya, dengan asumsi-asumsi yang sudah ada sebelumnya, itu harga jual tetap dan lain-lainnya ya, asumsi dalam analisis yang kita gunakan. Terus berikutnya yang keempat, penjualan pada laba yang dianggarkan 4% dari penjualan. Nah, kalau ini kita udah harus tahu labanya 4% dari yang dianggarkan. Nah, ini makanya pakai rumus aljabar lagi ya. 5 PX-nya 50 kali 50.000 kali X, 90 juta adalah A atau free cost, 40.000 X, 40.000 adalah biaya variable, X-nya unitnya, terus 4% dari penjualan. Penjualannya kan masih 50.000 X, berarti 4% dari 50.000 X. Makanya sekarang 90 juta tambah 40.000 X plus 200 X. Jadi 4% dari 50.000 itu 200 X. 2000 X, mohon maaf. Nah, maka tinggal kita pindah ruas, 50.000 dikurang 42 ini dari 40.000 dan 2.000, jadi 42.000. Maka 50 kurang 42.000 X adalah 8.000 X. 8.000 X sama dengan 90 juta, maka X adalah 90 juta dibagi 8.000. Maka kalau misalkan pengen penjualan yang 4% dari labanya 4% dari penjualan, maka kita harus menjual 11.250 sak atau dengan nilai penjualan 562.500.000 kalau ingin labanya 4% dari penjualan. Oke. Nah, berikutnya kita akan bermain di margin of safety. Margin of safety adalah angka margin berapa maksimum volume yang direncanakan. Ya. Boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Angka margin of safety memberikan petunjuk jumlah maksimum penurunan volume penjualan. Jadi volume penjualan yang bisa menurun tuh yang harus kita tahan, kalaupun ada itu hanya mencapai di angka berapa, jangan sampai turun dari angka tersebut, karena kalau udah turun dari angka tersebut maka kita berada di titik di mana akan mencapai kerugian ya. Jadi angka aman di sini, margin of safety kan aman, jadi margin yang margin of safety-nya di dalam jawaban soalnya yang tadi masih soal yang tadi, CV dagang utama tadi normalnya 15.000 sak ya kan, harga jualnya 50.000. Nah, kalau misalkan kita kalikan 15.000 sak dengan 50.000, maka tahun anggaran ini normalnya
itu 750 juta akan kita dapat penjualannya. Kalau menurut perhitungan, Impas tercapai pada volume penjualan sebesar 450 tadi ya, yang unit. Nah ini dia, impasnya 450 ribu rupiah, 450 juta rupiah, impasnya di 9.000 sak, ya. Itu untuk titik impasnya. Jadi kalau menurut rupiahnya akan impas pada 450. Jadi kita akan melihat ini kan yang normalnya kan 15.000, ini normalnya berarti kapasitas maksimal kan, normal kan berarti kalau produksi yang sewajarnya yaitu 750 juta. Nah kalau kita mau balik modal minimal 450 juta gitu kan. Nah berarti margin of safety ini harus ada di antara ini, perhitungannya menggunakan angka nilai normal, nilai penjualan kalau normal, dan nilai penjualan kalau lagi balik modal atau impas. Maka akan mencari selisih antara yang normal dengan yang titik impas. 750 juta dikurang 450 juta dapatlah 300 juta. Jadi amannya di 300 juta. Gitu kan penurunannya ya. Margin of safety itu penurunannya. Jadi dari 750 juta kalaupun turun ya mentok turun cuma 300 juta. Nah, maka kalau kita mau buat persentasenya adalah selisihnya ya, selisih tadi antara normal dengan balik modal itulah 300 dibagi angka yang normalnya. 300 juta dibagi normalnya 750 juta. Maka 300 bagi 750 adalah 40%. Jadi margin of safety-nya ada di angka 40%. Oke. Jadi selisih antara nilai penjualan normal dikurang nilai penjualan saat balik modal adalah 300. Nah, selisihnya itu hasilnya 300.000 ini dibagi dengan nilai penjualan saat normal. 300 juta dibagi 750 juta dapatlah 40%. Ini adalah margin of safety. Nah, angka margin of safety ini berhubungan langsung dengan laba apabila dihubungkan dengan marginal income ratio, yaitu profit volume ratio. Nah, misalkan contoh di sini laba sama dengan profit volume ratio dikali margin of safety ratio. Nah, untuk mencari profit volume ratio ini kita bagi dengan pendapatan penjualan. Kalau kita pakai data yang ada berarti 150 juta dibagi 750, 300 juta dibagi 750 dikalikan dapatlah di sini 20% dan 40%, maka 20 kali 40 adalah 8%. Nah, dari mana 150? Nah, kita bisa lihat. Kalau mau lihat di sini 150 margin kontribusinya ya. Kalau mau dihitung di sini 15.000 sak dikali 50.000 dapat 750. HPP-nya dari 15.000 unit semua ya, 15.000 sak semua. Ini tadi biaya HPP-nya 3.500, atau kalau mau kita gampang hitungnya dari mana? Ya, kita hitung dari pakai biaya variabel yang normal aja. Jadi penjualan saat 15.000 kali 50.000 unit itu adalah 750 juta ya. Terus ada biaya variabel yaitu tadi 40.000. Kita kali 15.000 unit, 15.000 sak kali 40.000 ya. Di sini dapatlah 600.000, 600 juta dolar, 600 juta rupiah, 150. Jadi angkanya 150 dari penjualan dikurang biaya variabel dapatlah ini margin kontribusi. Nah, itu maksudnya yang di sini yang dikatakan. Nah, ini angka laba 150 juta dibagi 750. Jadi ini angka margin kontribusi, selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Nah, ini ya selisih penjualan dengan angka balik modal, yaitu 750 kurang 450. Ini 750 dikurang 600 juta. Maka dapatlah laba yang ini kalau kita pakai contribution margin dapatlah 20%, kalau pakai yang safety ini 40%. Maka labanya kita bisa buat
bisa temukan hasilnya adalah 8%. Jadi kalau misalnya berhubungan langsung dengan marginal income ratio, maka akan mendapatkan labanya 8%. Nah, berikutnya kita mencari titik penutupan usaha short dan point. Nah, indikator penutupan short dan point ini, perusahaannya mau ditutup apa enggak sih baiknya? Nah, kita lihat di sini. Contohnya biaya tetapnya sebenarnya 90 juta. Terdiri dari biaya keluar dari kantong tunai 625 dan tidak tunai 27.500. Maka dapat dibuat taksiran laba tunai dan laba akuntansinya. Oke. Titik penutupan usaha dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. B tetap tunai dibagi contribution margin ratio. Nah, tadi contribution margin ratio udah kita tahu dari 15.000 dibagi, nah ini 15 juta, 150 juta, mohon maaf, dibagi 150, dapatlah 20%. Ini persentase margin kontribusi 20%. Jadi kita bisa lihat biaya tetap tunainya di soal ini ada 62.500 ya. 62.500 dibagi 20% adalah 312.500. Titik penutupan usaha itu ada di angka 312.500. Atau dalam satuan produk titik penutupan usahanya 62.500 dikurang 50.000 min 37.500. Nah, ini 37.500 ini cuma yang HPP, nggak ditambah biaya variabel untuk administrasi dan yang penjualan. Jadi untuk HPP-nya aja 50.000 adalah harga jualnya, 37.500 adalah HPP. Di soal yang sebelumnya ada HPP. Jadi biaya variabel kan udah 3 tadi, ada HPP, biaya variabel untuk administrasi sama yang penjualan. Jadi yang HPP-nya 37.500. Ini selisihnya 12.500. Maka penutupan usahanya ada di angka berapa sak, yaitu 5.000 sak. Jadi kalau kita mau tutup itu kalau ya cuman penjualannya 5-5.000 sak. Terus kalau angka nilai penjualannya di angka rupiahnya 312.500. Kalau sebelumnya kan kita sudah nentuin yang ini ya, yang pulang pokok tadi 9.000. Kalau kita mau balik modal di 9.000 sak, terus kalau kita mau balik modal di 450.000. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak nyampe 450 juta, kalau kita nggak nyampe 450 juta terus rugian yang paling maksimal kita pengen buat tebusan adalah ketika kita mencapai ya nanti angka penjualannya 312.500. Nanti kerugiannya soalnya udah membuat kita memutuskan ya udah kita mau terusin atau enggak nih usaha, kita mau tutup atau tidak, seperti itu. Kalau udah mencapai titik 312.500, kalau belum nyampe ini ya masih 330 juta ya belum, gitu ceritanya. Dengan demikian usaha penjualan semen harus dihentikan jika penjualan berada di bawah titik ini. Jadi kalau masih di atas titik 312.500, misalkan 313, belum, seperti itu. Contohnya untuk perhitungan secara aljabar, dan di sini nanti penjelasan mengenai titik impas, margin of safety, terus ada short-term point. Terus ada degree of operating leverage, yaitu ukuran dampak perubahan pendapatan penjualan terhadap laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Jadi DOL ini sebenarnya pernah dibahas di manajemen keuangan. Ada DOL, ada DOL, degree of operating leverage, dan ada DFL ya, Jadi ada ketika di sini kita mau lihat dari sisi leverage itu kan kaitannya dengan utang. Nah, rumusnya adalah laba kontribusi dibagi laba bersih. Ya, tadi laba kontribusinya dari 150 juta. Kalau kita pakai angka 15.000 sak ya. Terus margin kontribusinya dapat 150 juta ini. Terus laba bersihnya 60 juta. Kalau kita pakai yang 15.000 sak. Jadi caranya adalah 150 juta dibagi 60.000 dapatlah 2,5 kali. Jadi DOL-nya adalah 2,5 kali. Jadi pada tingkat penjualan tersebut, jika misalkan departemen pemasaran mengusahakan promosi produk dengan cara tertentu, ya diperkirakan kenaikan volume penjualan 5%. Ya, di sini dengan manajemen akan memperkirakan
kenaikan laba bersih adalah 2,5 kali 5%, yaitu 12,5%. Jadi kalau misalkan nanti kita promosi, wah kayaknya kita dengan promosi, dengan kita memasarkan produk, nanti volume penjualan bakal naik 5% nih. Nah, kalau volume penjualan naik 5%, kira-kira labanya naik berapa persen? Nah, labanya naiknya jadinya 12,5%, karena 5% dikali nilai DOL, yaitu 2,5 kali. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.